Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kisya Disti Jahira dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk menuntaskan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Adiati Faturosona MPD, dengan ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif adalah suatu ilmu yang mempelajari asas-asas atau hukum-hukum dalam berpikir. Hukum-hukum tersebut harus ditaati supaya pola berpikirnya benar dan mencapai kebenaran. Dalam kajian logika deduktif, secara umum macam-macam definisi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, definisi nominalis, yaitu definisi yang menjelaskan sebuah istilah. Definisi nominalis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, A. Definisi sinonim, yaitu penjelasan dengan memberi arti persamaan dari istilah yang didefinisikan. Contoh, valid adalah sahih, sawah ladang adalah lahan pertanian terbuka. Contoh kedua, universitas adalah lembaga pendidikan tinggi, tempat mendidik mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Definisi simbolik, yaitu penjelasan dengan memberikan persamaan dari istilah berbentuk simbol-simbol. C. Definisi etimologis, yaitu penjelasan istilah dengan memberikan uraian asal-usul istilah atau kata tersebut. Contoh, pengertian kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan dan sebagainya. 2. Definisi realis, yaitu penjelasan tentang sesuatu atau hal yang ditandai oleh suatu istilah. Definisi realis dibedakan menjadi 2. Yang pertama, A. Definisi esensial, yaitu penjelasan dengan cara menguraikan bagian penting atau mendasar tentang sesuatu hal yang didefinisikan. Contoh, definisi manusia adalah makhluk yang mempunyai unsur jasad, jiwa, dan ruh. Contoh kedua, definisi nilai adalah sesuatu yang diagungkan atau dijadikan pedoman hidup. B. Definisi deskriptif, yaitu penjelasan dengan cara menunjukkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sesuatu yang didefinisikan. Contoh, bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. 3. Definisi praktis, yaitu penjelasan tentang sesuatu istilah atau kata dari segi manfaat dan tujuan yang hendak dicapai. Contoh 1. Filsafat adalah pemikiran secara kritis, sistematis, rasional, logis, mendalam, dan menyeluruh untuk mencari hakikat kebenaran. Adapun beberapa ciri-ciri dari logika deduktif. A. Analistis, kesimpulan daya tarik hanya dengan menganalisa proposisi-proposisi atau premis-premis yang sudah ada. B. Tautologis, kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya. C. A priori, kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau operasi kampus. Argumen deduktif selalu dapat nilai sahih atau tidaknya. Penyimpulan deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip atau dalil atau akidah atau hukum menuju contoh-contoh kesimpulan dari umum ke khusus. Contoh pertama, setiap agama mengakui adanya Tuhan. Dalam artian, budiman pemeluk agama Islam. Jadi, budiman mengakui beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Deduktif bisa berbahaya apabila salah dalam mengambil atau menyusun kesimpulan. Contoh, pasir adalah material dasar sungai. Premis mayor. Lempung adalah material dasar sungai. Premis minor. Lempung adalah pasir. Kesimpulan. Selanjutnya, kita akan beralih ke logika induktif. Logika induktif adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari sejumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Atas dasar fakta dirumuskan kesimpulan umum,
Kesimpulan adalah generis fakta yang memperlihatkan kesamaan. Kesimpulan umum harus bisa dianggap sementara. Adapun ciri dasar penalaran induktif selalu tidak lengkap. Penalaran induktif tidak dinilai sebagai valid, tapi berdasarkan probabilitas. Adapun 3 ciri penalaran induktif. A. Premis penal induktif adalah proposisi empiris yang ditangkap indera. B. Kesimpulan dalam penalaran induksi lebih luas daripada apa yang dinyatakan dalam premis. C. Meski kesimpulan tidak mengikat, tapi manusia menerimanya. Jadi, konklusi induksi punya kredibilitas rasional. Generalisasi induktif adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas gejala dengan sifat tertentu untuk menarik kesimpulan tentang semua. Adapun 3 syarat membuat generasi. A. Tidak terbatas secara numerik. B. Tidak terbatas secara ekspansi temporal, harus berlaku di mana saja. C. Dapat dijadikan dasar pengandaian. Logi induktif terjadi apabila selalu memperhatikan kesamaan. Proses penalaran untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus yang lain yang punya sifat esensial yang sama. Kesimpulan bersifat khusus. Contoh, mangga 1, kuning, besar, matang, ternyata manis. Mangga 2, kuning, besar, matang, ternyata manis. Mangga 3, kuning, besar, matang, ternyata manis. Mangga 4, kuning, besar, matang. Kesimpulannya tentu manis juga. Jadi, analogi induktif menarik kesimpulan berdasarkan persamaan. Konklusinya berupa proposisi universal. Penularan induktif konklusinya lebih luas daripada premis-premis. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang logika deduktif dan logika induktif. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dengan baik. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.